Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas 2.3 ruang kolaborasi pada mata kuliah teknologi dalam pendidikan. Adapun tugas kali ini adalah menganalisis video pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Solihah Irfani, kemudian ada Rahmatul Nurlaili, ketiga ada Siti Solehah, dan yang keempat ada Vita Apriana. Adapun untuk video yang kami analisis ini diperoleh dari platform Merdeka Mengajar dengan tema pembelajaran TPACK melalui Quizzes Paper Mode. Dari hasil video pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa teknologi yang digunakan merupakan teknologi digital. Adapun untuk media yang digunakan terdapat dua media. Yang pertama ada media visual berupa Quizzes Paper Mode dan juga ada media audiovisual berupa video lagu dan juga video pembelajaran di YouTube sebagai konten pemaparan materi. Kemudian berdasarkan analisis SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan, diperoleh 4 kekuatan dalam video pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah video pembelajaran mengintegrasikan lebih dari satu teknologi dan media. Jadi setelah kita melihat kemudian menganalisis, ternyata ditampilkan bahwa dalam video pembelajaran tersebut menggunakan lebih dari satu media, yaitu ada media lagu, kemudian juga ada media video yang diperoleh dari platform YouTube. Kemudian yang ketiga ada penggunaan Voices Paper Mode. Kemudian yang kedua adalah teknologi juga diintegrasikan dalam proses asesmen. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut tidak hanya menggunakan atau mengintegrasikan teknologi itu dalam pemaparan materi saja, tapi juga digunakan dalam kegiatan asesmen atau penilaian yang dilakukan oleh guru. Yaitu guru menggunakan aplikasi Quizzes dan juga sebuah barcode yang digunakan peserta didik untuk menampilkan jawabannya. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah dengan mengenalkan teknologi kepada peserta didik sejak dini. Jadi melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sini diharapkan dapat mengenalkan teknologi kepada peserta didik sejak dini. Yang mana hal tersebut juga akan bertujuan bahwa meningkatkan literasi digital pada peserta didik. Kemudian strength atau kekuatan yang keempat adalah adanya integrasi teknologi ini mendorong partisipasi aktif dari peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang kami lihat dalam video yang ditayangkan bahwa dalam proses atau kegiatan pembelajaran tersebut terlihat bahwa antusias dan partisipasi dari peserta didik itu sangat aktif sehingga diharapkan hal tersebut dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan juga berarti sehingga memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta didik terkait dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk kelemahan akan disampaikan oleh teman saya Mbak Rifani. Silakan dilanjutkan. Saya akan menjelaskan analisis yang telah kami lakukan mengenai kelemahan atau weakness yang ada pada video pembelajaran yang kami analisis. Dalam video pembelajaran tersebut, terdapat media YouTube yang sebagian besar berupa penjelasan materi yang kurang melibatkan peserta didik untuk terlibat secara aktif berinteraksi. Nah, dengan pembelajaran YouTube tersebut, juga kurang mengajak peserta didik untuk berpikir secara kritis. Kelemahan selanjutnya yaitu pada penggunaan Quizzes Paper Mode. Dalam penggunaan Quizzes Paper Mode, perlu menggunakan dua pelengkap elektronik, yaitu laptop dan handphone. Penggunaan laptop yaitu untuk menampilkan soal kepada peserta didik di depan kelas. Lalu untuk penggunaan handphone sendiri, yaitu agar guru dapat memindai jawaban yang ditampilkan oleh setiap peserta didik melalui kertas yang mereka angkat. Nah, kelemahan kedua yaitu guru perlu berkeliling kelas. Untuk memindai setiap jawaban dari peserta didik, guru perlu berkeliling kelas agar setiap jawaban dari setiap peserta didik dapat terdeteksi. Nah, hal tersebut dilakukan setiap satu soal berkeliling, setiap satu soal berkeliling lagi. Lalu, kelemahan selanjutnya yaitu koneksi internet harus stabil karena menggunakan jaringan internet.
Jadi, koneksi internet pada lingkungan sekolah harus stabil agar dapat menggunakan Quizzes Paper Mode. Kelemahan lainnya yaitu soal hanya bisa berupa pilihan ganda. Pilihan gandanya tersebut dapat 2, 3, atau 4 pilihan ganda. Tidak bisa berupa esai maupun soal-soal jenis soal yang lain. Nah, kelemahan yang terakhir yang kami analisis yaitu bahwa untuk menggunakan Quizzes Paper Mode, guru harus mengunduh aplikasi Quizzes di handphone dan juga memperbarui aplikasi tersebut secara berkala. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang opportunities atau peluang dalam penggunaan aplikasi Quizzes Paper Mode. Antara lain, yang pertama yaitu integrasi platform seperti YouTube dan Quizzes memberi peluang memperkaya materi pembelajaran dengan konten multimedia interaktif yang menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua, membuka kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi teknologi sekaligus pedagogi, mengoptimalkan pembelajaran yang lebih relevan dan efisien. Kemudian, opportunities yang ketiga yaitu materi pembelajaran yang disajikan melalui YouTube dapat diakses oleh siswa dari luar kelas, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Yang keempat, yang terakhir, penggunaan kuisis dengan mode kertas memberikan peluang menggabungkan metode konvensional dan teknologi dalam asesmen, memfasilitasi evaluasi yang lebih menarik dan dinamis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai threat atau ancaman dari video pembelajaran yang telah kelompok kami analisis. Untuk threats atau ancaman sendiri dari video pembelajaran itu ada 5, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet. Hal ini bisa terjadi karena saat penggunaan quizzes atau media YouTube itu membutuhkan koneksi internet yang stabil. Sedangkan jika tidak, maka proses pembelajaran pun akan terhambat. Nah, solusinya adalah guru atau pendidik bisa mendownload video tersebut atau seperti yang dilakukan juga oleh guru dalam video pembelajaran tersebut, yaitu menggunakan pieces paper atau menggunakan kertas. Kemudian yang kedua, yaitu adanya ancaman keamanan data dan privasi baik pendidik ataupun peserta didik. Hal ini bisa terjadi saat pendidik atau peserta didik mengakses teknologi itu namun tidak menyertakan keamanan yang ekstra, maka data itu bisa rawan bocor dan akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bisa dipercaya atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ada distraksi digital. Hal ini bisa terjadi apabila saat peserta didik menggunakan teknologi namun tidak ada arahan dari pendidik atau dari guru, mereka akan mudah kehilangan fokus yang akhirnya bukannya mereka mengakses media atau konten-konten pendidikan, tapi mereka malah mengakses konten-konten di luar pendidikan itu. Kemudian yang keempat, yaitu adanya penyalahgunaan teknologi. Saat di sekolah, peserta didik dikenalkan dengan adanya teknologi, baik YouTube ataupun media lainnya. Nah, kemudian peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi ini saat di rumah akan berusaha mengakses kembali tanpa adanya dampingan ataupun arahan pengawasan dari orang tua dan guru, maka mereka akan memiliki leluasa yang lebih bebas, yang akhirnya mereka akan menjadi rawan untuk menjadi korban cybercrime atau kejahatan online. Nah, ini dan selain itu juga mereka juga lebih mudah mengalami kecanduan gawai. Dan terakhir adanya kesenjangan digital. Maksudnya apa? Di sini baik di sekolah di desa maupun sekolah di kota ini memiliki fasilitas dan tingkat teknologi yang berbeda. Mungkin itu bukan menjadi hal yang masalah bagi daerah atau di sekolah-sekolah kota untuk penggunaan dan memaksimalkan teknologi yang ada. Namun bagaimana dengan daerah-daerah terpencil, daerah 3T di desa? Mereka memiliki fasilitas yang terbatas dan penggunaan teknologi pun menjadi terbatas. Hal ini jika tidak diatasi secara baik, maka akan ada kesenjangan yang cukup tinggi antara peserta didik di desa dan peserta didik di kota. Oleh sebab itu, bagaimana penerapan media di desa ini bisa memaksimalkannya walaupun teknologinya terbatas agar kesenjangan tidak terlalu tinggi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.